Selamat datang di Radio Horor Official, tempat di mana ketakutan bukan sekadar cerita. Bersiaplah, karena setiap malam, kegelapan akan berbicara. Nyalakan lampu, atau biarkan kegelapan menemanimu. Tidak perlu lama-lama, langsung saja ke ceritanya. Rika, mahasiswi semester akhir jurusan Antropologi Budaya dari sebuah universitas di Jakarta, memutuskan untuk melakukan penelitian lapangan di Pekalongan. Ia tertarik dengan tema pemakaman adat dan kepercayaan lokal tentang roh yang tidak tenang, tema yang jarang disentuh dan dianggap tabu oleh kebanyakan orang. Rika merasa ini bisa menjadi materi skripsi yang unik, sekaligus penuh tantangan. Setibanya di desa Suroloyo, sebuah desa terpencil di pinggiran Pekalongan, suasana langsung terasa berbeda. Jalanan sempit yang dikelilingi pohon-pohon besar, rumah-rumah tua dari kayu jati, dan suara gamelan samar dari radio tua di warung dekat balai desa menyambut kehadirannya. Ia menyewa sebuah rumah kontrakan tua milik keluarga Pak Surip, seorang pria berusia sekitar 60-an yang juga berprofesi sebagai penjaga makam desa. Pak Surip tampak pendiam, namun sopan. Ia memberikan beberapa petunjuk tentang lokasi-lokasi pemakaman adat yang masih tersisa di desa. Di sela-sela pembicaraan mereka, Pak Surip sempat menyebutkan sebuah makam tua yang tidak dicatat di buku manapun. Ia tidak memberikan banyak penjelasan, hanya berkata pelan, "Kalau mau ke sana, minta izin dulu, bukan cuma ke warga tapi ke yang ada di sana juga." Rika mencatat semuanya dalam jurnalnya, tertarik dengan petunjuk samar itu. Beberapa hari kemudian ia mengajak temannya, Lela, yang datang menyusul dari Semarang untuk menemaninya. Bersama-sama mereka mulai menelusuri beberapa lokasi pemakaman, memotret nisan-nisan tua, dan mewawancarai warga. Namun pada hari keempat, Rika dan Lela menemukan sebuah jalur kecil di belakang makam utama desa. Tertutup semak dan tampak jarang dilewati orang. Di awalnya berdiri satu nisan batu yang hampir tenggelam di tanah, tanpa nama, hanya ukiran kasar yang hampir tak terbaca. Tanah di sekitarnya retak dan menghitam seperti bekas terbakar. Saat Rika menyentuh nisan itu, angin kencang tiba-tiba berembus meski cuaca sedang cerah. Lela mengoceh dan berbisik, "Rik, kita pulang aja yuk, ini tempatnya nggak enak." Rika tipis tersenyum, berusaha menenangkan, "Justru ini yang menarik. Bisa jadi ini makam prasejarah atau peninggalan zaman kolonial." Tapi entah kenapa, bulu kuduknya juga ikut meremang. Malam itu suara aneh terdengar di kontrakan, seperti memulai kain, berulang kali seperti seseorang sedang melompat perlahan-lahan dan mendekati jendela kamar mereka. Sejak berkunjung ke makam tanpa nama itu, suasana menjadi semakin ganjil. Lela yang biasanya ceria kini sering murung dan enggan keluar rumah. Ia mengaku tidak bisa tidur karena setiap malam mendengar suara sesuatu di luar jendela kamar. Rika mengira itu hanya efek sugesti dan kelelahan, tapi malam berikutnya ia pun mulai mengalaminya sendiri. Suara duk, duk, duk terdengar di teras rumah, seperti suara sesuatu yang meloncat perlahan di atas lantai air mani. Saat ia masuk dari celah jendela, ia melihat kain putih melintas cepat, sekelebat, seperti ada yang sedang mengintai balik. Saat Rika membuka pintu untuk memastikan, halaman kosong. Namun, bau anyir yang menusuk hidung seperti dasar darah masih menggantung di udara. Pagi berikutnya, Rika memutuskan untuk kembali menemui Pak Surip, mencari penjelasan soal makam misterius itu. Namun pria tua itu risih terlihat. Ia menolak bicara banyak dan hanya memberi satu kalimat, "Jangan ganggu yang tidur tanpa nama." Dulu dia tidak dimakamkan, dia disembunyikan. Rika dan Lela lalu mendatangi Bu Sarti, seorang janda tua berusia lebih dari 80 tahun yang dianggap sesepuh desa. Rumahnya dipenuhi dupa, lukisan Jawa kuno, dan sesajen kecil di setiap sudut ruangan. Ketika Rika menyebutkan lokasi makam tersebut, raut wajah Bu Sarti langsung berubah. Ia menarik napas berat dan berkata,
Kalian tidak seharusnya ke sana. Itu bukan makam biasa. Itu tempat dikurungnya arwah seorang dukun jahat. Waktu dia mati, warga tak berani memakamkannya secara layak. Tubuhnya dikafani seadanya, lalu dikubur diam-diam, talinya tidak dilepas, supaya rohnya menutup dalam kain. Tapi kalau ada yang menyentuhnya, ikatannya bisa melemah. Lela mulai panik dan memohon agar mereka pergi saja dari desa. Tapi Rika, meskipun takut, merasa harus menyelesaikan penelitiannya, dan kini rasa penasaran juga telah berubah menjadi rasa bersalah. Ia merasa telah membangun sesuatu yang tidak seharusnya. Malam itu, gangguan kembali terjadi. Kali ini jauh, lebih nyata. Lampu rumah berkedip-kedip, suara ketukan semakin keras dan di jendela muncul sosok putih dengan wajah tertutup kain kafan. Matanya tidak terlihat, tapi ada bekas darah di bagian kepala yang robek. Lela menjerit. Pocong itu meloncat ke arah jendela, menghantam kaca hingga retak. Rika tersungkur di lantai sambil membaca doa sebisanya. Namun suara itu tidak pergi. Ia berbisik dari luar. Lepaskan aku. Setelah kejadian mengerikan di malam sebelumnya, Rika dan Lela memutuskan untuk pergi ke rumah Bu Sarti pagi-pagi sekali. Lela sudah berada di ambang histeris dan Rika mulai menyadari bahwa ini bukan sekadar penelitian. Mereka menceritakan semua gangguan yang dialami, termasuk penampakan sosok pocong yang berbicara. Mendengar hal itu, Bu Sarti akhirnya mengungkap kisah lama yang disembunyikan desa selama puluhan tahun. Sisi, dulu lelaki itu seorang dukun santet paling ditakuti. Ia sering dimintai tolong oleh orang-orang tamak untuk mencelakai sesama, sampai akhirnya banyak nyawa yang jadi tumbal. Suatu malam, warga menangkapnya ketika ia ketahuan menggali kuburan untuk ritual laknat. Ia dibunuh secara diam-diam lalu dikubur di tempat terlarang. Bukan untuk dikubur, tapi untuk dikunci. Tapi arwah yang tak diterima bumi tetap mencari jalan keluar. Rika sadar saat ia menyentuh nisan itu beberapa hari yang lalu, ia mungkin telah memicu ikatan gaib yang menjaga roh si dukun tetap terperangkap. Kini, pocong itu mengamuk, mencari siapapun yang membebaskannya secara tidak sengaja. Dan jika tidak dihentikan, ia bisa membunuh siapa saja yang ia anggap mengganggu. Hari semakin larut, dan Rika kembali menemui Pak Surip, memaksa pria tua itu untuk menunjukkan lokasi pasti dan membantu menyelesaikan ritual mengunci ulang. Namun saat tiba di rumahnya, Pak Surip ditemukan pingsan di dekat altar kecil miliknya. Mulutnya komat kamit, terus mengulang satu kalimat, "Kembalikan tali kafanku." Setelah sadar, Pak Surip memberikan bungkusan kain hitam kepada Rika. Di dalamnya terdapat seutas tali kafan yang dulu pernah dicuri dari jasad si dukun. Intinya tali itu disimpan agar kekuatan si pocong tidak kembali utuh. Tapi sejak Rika menyentuh makam itu, energi roh jahat mulai menarik kekuatan kembali. Pak Surip memberitahu, satu-satunya cara untuk mengembalikan roh itu ke peristirahatan abadi adalah dengan mengubur kembali tali kafan di makamnya, sambil mengucapkan mantra Jawa kuno peninggalan leluhur desa. Malam Jumat Kliwon pun tiba. Dalam gelap dan hanya diterangi obor, Rika, Lela, dan Bu Sarti berjalan ke makam terlarang. Angin dingin meniup daun-daun seperti bisikan dari dunia lain. Suara langkah pocong mendekat. Duk, duk, duk. Semakin keras, semakin dekat. Lela berteriak saat pocong itu muncul di balik pohon beringin besar. Tubuhnya melompat-lompat dengan gerakan tak wajar. Wajahnya koyak, kain kafannya berlumuran. Darah hitam pekat. Ketika pocong hampir menerkam Rika, Bu Sarti memekikkan mantra dengan suara gemetar namun kuat. Sira sing ora tinampa bumi, bali menyangsangkan paraning dumadi. Angkat roso petengmu jumeneng tentrem ing lemah suci. Rika memegang tali kafan dan menekannya di tanah kubur sambil membaca doa sebisanya. Tiba-tiba, tanah makam bergetar dan pocong itu menjerit. Bukan dengan suara manusia, tapi seperti campuran rintihan dan auman binatang. Tubuhnya terbakar oleh cahaya yang muncul dari bawah tanah, lalu meledak menjadi abu putih yang terbang tertiup angin malam. Ketika semuanya tenang, hanya suara jangkrik yang tersisa. Malam itu, setelah pocong terbakar menjadi abu dan hilang di udara, Rika dan Lela terduduk lemas di sisi makam. Napas mereka masih terengah-engah.
dan tubuh mereka gemetar bukan hanya karena dingin, tapi karena syok yang belum reda. Bu Sarti duduk bersila sambil menunduk khusyuk, pandangan terpejam komat kamit mengucap doa sebagai penutup ritual. Tanah di sekitar makam kini tampak tenang. Tidak ada lagi getaran, tidak ada bisikan angin aneh, dan bau anyir yang sebelumnya menyengat pun hilang sama sekali. Rika memandang ke arah makam yang kini sudah ditutup kembali dengan batu dan tanah. Ia bertanya dalam hati, apakah semuanya sudah benar-benar berakhir? Pak Surip yang baru saja pulih dari pingsannya datang dengan langkah tertatih. Ia hanya berkata pelan, dia sudah kembali. Semoga tidak ada yang membangunkannya lagi. Keesokan, harinya Desa Suroloyo tampak jauh lebih tenang. Langit biru, burung-burung berkicau, dan warga mulai kembali beraktivitas seperti biasa. Beberapa tetangga yang sebelumnya ketakutan mulai menyapa Rika dan Lela dengan lebih ramah, seolah-olah desa itu sedang mencoba melupakan malam-malam teror yang baru saja alami mereka. Rika mengemasi barang-barangnya. Ia memutuskan untuk pulang ke Jakarta lebih awal. Penelitiannya tidak hanya selesai, tetapi telah meninggalkan bekas-bekas yang sulit dihapus dalam ingatan. Lela, meski masih trauma, ikut pulang bersamanya. Keduanya sepakat untuk tidak membuka detail kejadian itu ke publik, kecuali dalam bentuk fiksi, agar tidak mengganggu ketenangan desa. Sebelum berangkat, Bu Sarti memberi Rika sebuah benda kecil, potongan tali kafan yang tidak ikut terbakar. Buat pelindung, tapi jangan simpan di sembarang tempat. Kalau dia mencarimu, dia akan tahu tali ini yang belum kembali padanya. Rika hanya bisa mengangguk. Ia menyimpan tali itu dalam kantong kecil dan membungkusnya rapat dengan kain kafan dari Pak Surip yang tersisa. Dalam perjalanan pulang, mobil travel yang mereka tumpangi melaju perlahan meninggalkan gerbang desa. Rika melihat ke kaca spion. Di kedamaian tepat di batas desa, ia melihat sekilas sosok Pak Surip berdiri bersama Bu Sarti. Tapi di belakang mereka, di bawah pohon besar, ada bayangan putih, berdiri diam, tak bergerak. Namun ketika dia menoleh langsung, bayangan itu tak ada. Beberapa minggu setelah kepulangannya dari Pekalongan, Rika mulai menata hidupnya kembali. Ia menetap di kamar kosnya yang sederhana di Jakarta Selatan, mencoba fokus menyusun skripsi berdasarkan catatan dan pengalaman penelitiannya. Namun ia menulis semuanya sebagai cerita fiksi, mengganti nama tokoh, menyamarkan lokasi, dan menyisipkan batas antara kenyataan dan khayalan. Setiap malam ia bekerja hingga larut. Tapi sejak 2 hari lalu, Rika mulai merasa ngeri. Awalnya dia pikir hanya paranoia akibat trauma. Namun malam demi malam keganjilan semakin jelas. Lampu kamar sering berkedip, AC menyala sendiri, dan ia beberapa kali menemukan bekas tanah basah di lantai dekat jendela. Padahal ia tinggal di lantai 2. Suatu malam ketika dia sedang mengetik bab terakhir dari tulisannya, layar laptopnya tiba-tiba menjadi hitam. Setelah beberapa detik, layar menyala kembali. Namun bukan ke dokumen skripsi. Sebuah video terbuka otomatis. Video itu menampilkan rekaman dari dalam kamar kosnya sendiri, diambil dari sudut yang tidak pernah ia pasang kamera. Dalam video itu, tampak dirinya sedang tertidur nyenyak. Durasi video berjalan lambat, tapi di detik ke-47 terlihat jelas. Ada sosok berpakaian kafan berdiri di pojok kamar menghadap ke tempat tidurnya. Sosok itu diam selama hampir 1 menit, lalu pelan-pelan mulai melompat, mendekat, dan berhenti tepat di sisi tempat tidur, menghadap wajah Rika yang tertidur. Rika menjerit dan menutup laptop. Napasnya berburu. Ia menatap sekeliling kamar, tak ada siapapun. Tapi ketika ia bangkit dan berjalan ke meja untuk menghidupkan laptop sepenuhnya, ia melihat sesuatu, potongan tali kafan pemberian Bu Sarti, yang selama ini ia simpan dalam kotak kain, tergeletak di atas meja, terurai seperti habis dibuka oleh seseorang. Tiba-tiba, dari arah lemari, terdengar suara duk, duk, duk. Suara kain melompat. Lalu, terdengar bisikan pelan dekat sekali ke telinga, tali itu milikku. Dan itulah kisah kelam dari Desa Suroloyo, Pekalongan, tentang pocong yang tak hanya bangkit dari kubur,
tapi juga mengikuti hingga ke ibu kota. Tali kafan yang tak kembali menjadi jembatan balas dendam yang belum selesai. Jadi, kalau kalian pernah menemukan makam tanpa nama, jangan pernah disentuh apalagi dibuka. Bisa jadi yang kalian bangunkan tidak mau tidur lagi. Suara bisikan samar, tali itu milikku. Terima kasih sudah mendengarkan cerita malam ini di Radio Horor Official. Jangan lupa like, komen, dan subscribe biar kamu ketinggalan kisah-kisah horor nyata dan fiksi dari seluruh penjuru Nusantara. Nyalakan loncengnya. Dan ingat, di balik gelap selalu ada yang mengintai. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Dan jangan lupa, matikan lampunya, kunci pintu rapat, dan jangan nengok ke belakang.